Halo guys, gua Azmi dan sekarang gua akan menceritakan seluruh alur cerita film berjudul Afterlife ya teman-teman. Di awal film diperlihatkan seorang pria bernama Elliot yang sedang mengambil foto sebiji mayat. Maksud saya seorang coy. Dia ini adalah seorang pemilik jasa pemakaman dan bertugas untuk mempersiapkan dan mendandani mayat sebelum dimakamkan. Dan film pun dimulai coy. Nah ternyata tadi intronya ya. Sekian diawali dengan sebuah adegan bercocok tanam yang sungguh sangat menggoda. Akan tetapi di sini si cewek terlihat tidak menikmatinya. Entah karena punya si cowok terlalu mini atau si cewek yang udah bosan. Kita tidak tahu coy. Si cewek bernama Anna dan dia adalah seorang guru. Dan yang menggenjotnya adalah seorang pengacara bernama Paul. Paul yang kebingungan dengan sikap Anna yang tadi kemudian bertanya kepadanya. Tetapi Anna nggak ngaku kalau batang milik Paul sangatlah kecil. Bukan ya, Anna tidak mau mengakui kalau Anna mengidap sebuah penyakit yang tidak diketahui. Kemudian saat di sekolah, Anna melihat seorang anak bernama Jack yang sedang dibully oleh anak yang lebih besar darinya. Anna pun melerainya dan kedua anak tersebut pun berlalu meninggalkan Jack. Jack adalah seorang anak yang pendiam dan tidak terlalu banyak berbicara. Kamu apa sih anjing? Iya kalau pendiam gak banyak bicara anjir. Singkat cerita, saat Anna pulang sekolah, Anna mengalami peristiwa di mana lampu sekolah tersebut tiba-tiba mati seperti kayak di film-film horor. Lalu kemudian muncullah Jack dan sepertinya Anna mengalami halusinasi dan kemungkinan ini disebabkan oleh penyakit yang dideritanya. Kemudian Anna pergi menghadiri acara pemakaman guru pianonya yang sudah meninggal. Anjing makin gak jelas cok kalau udah mati ya. Kalau acara pemakaman yang pasti orang meninggal ya. Dan di sini tiba-tiba Anna melihat mulut si mayat terbuka. Tetapi lagi-lagi ini adalah halusinasi Anna saja. Malamnya Paul berencana untuk melamar Anna di sebuah restoran. Tetapi karena Anna yang sedang tidak sehat dan Paul juga salah ngomong, membuat Anna berpikir kalau Paul ingin mengakhiri hubungannya. Anna pun marah dan pergi meninggalkannya. Namun di tengah perjalanan, Anna yang sedang stres dan sibuk melihat HP-nya tiba-tiba mengalami kecelakaan. Dan ternyata kini Anna berada di ruangan jenazah yang artinya Anna sudah meninggal dunia. Kasihan cucu. Baru main udah mati ya. Di sana datanglah Elliot dan sudah bersiap-siap untuk membongkar tubuh Anna. Namun ketika Elliot ingin mengunting baju dalam Anna, tiba-tiba mata Anna terbuka. Tetapi ia tidak bisa bergerak ataupun merasakan tubuhnya. Anna bertanya kepada Elliot, di mana dan apa saja yang sudah terjadi pada dirinya. Elliot mengatakan bahwa Anna sudah mati. Anna tentu saja tidak percaya dengan omongan Elliot. Kemudian Elliot menunjukkan surat keterangan dokter yang menyebutkan Anna sudah mati akibat kecelakaan. Dan kemudian Elliot pun menyuntik Anna dengan sebuah cairan yang katanya berfungsi untuk melemaskan otot yang sudah mati. Dan Anna pun kembali tidak bergerak. Keesokan harinya di sekolah, Paul yang tidak tahu Anna mengalami kecelakaan berusaha untuk mencarinya untuk meminta maaf. Dan dia baru tahu kalau Anna meninggal dunia setelah diberitahu oleh ibu Anna itu sendiri. Paul pun terlihat syok mendengar berita meninggoynya kekasihnya tersebut. Iyalah cuy, siapa juga yang gak kaget kalau doinya meninggoy ya tiba-tiba terus dia nggak tahu gitu kan. Dan ia langsung OTW ke tempat Elliot untuk melihat tubuh Anna. Namun sesampainya di sana, Elliot melarang Paul untuk melihat tubuh kekasihnya itu dengan alasan dia bukan anggota keluarga Anna. Anna yang terbangun kemudian langsung menuju tempat telepon, akan tetapi telepon tersebut tidak berfungsi. Kemudian Anna mendengar suara Paul dari luar. Kemudian ia berteriak, akan tetapi Paul tidak bisa mendengar suaranya dan berlalu pergi. Di sana Anna bertanya, kenapa Elliot melakukan ini semua kepada Anna? Dan Elliot pun mengatakan kembali bahwa Anna sudah mati. Tetapi bagaimana mungkin orang yang sudah mati masih bisa bergerak atau berbicara? Kalian sudah pasti bertanya-tanya ya kan? Lanjut aja Bor. Elliot menjawab, Anna bisa melakukan itu semua bukan karena Anna masih hidup, melainkan Elliot ini memiliki kemampuan untuk berbicara dengan orang mati, yang jiwanya masih belum pergi ke alam selanjutnya. Jadi Elliot ini mengaku kalau dia punya semacam mata batin gitulah coy ya. Atau bisa disebut indigo ya, atau indihomo itulah ya.
Di mana tugas Elliot ini juga untuk membantu orang yang sudah mati agar bisa menerima keadaan bahwa dirinya benar-benar telah meninggoy. Di sisi lain, Paul kadang-kadang melihat penampakan Anna di hadapannya. Mungkin dikarenakan Paul merasa bersalah atas meninggalnya Anna tersebut. Karena Anna mengalami kecelakaan setelah bertengkar dengan Paul, Anna yang berjalan sempoyongan masih belum menerima kalau dirinya sudah meninggoy. Dan kemudian ia mengambil sebuah gunting. Beberapa saat kemudian, Elliot masuk ke ruangan Anna. Anna yang sudah siap dengan gunting di tangannya tiba-tiba berusaha untuk menusuk Elliot, tetapi tidak kena. Dia langsung berlari menuju pintu, akan tetapi pintu tersebut terkunci. Elliot pun mendekati Anna dan berkata kalau ia hanya ingin menolong Anna dari masa transisi dari dunia menuju ke alam berikutnya. Anjay. Elliot pun mempersilahkan Anna untuk menusuknya jika itu yang ia inginkan. Tetapi Anna membatalkan niatnya karena merasa dirinya bukanlah seorang psikopat. Anna mengatakan kalau dirinya hanya ingin keluar dari tempat ini. Elliot pun membentaknya dan mengatakan kepada Anna untuk menerima saja takdir kalau dirinya sudah mati. Mantap. Mantu bisa keras kepala juga ya cuy. Anna pun kembali tertidur di ruangan tersebut. Kemudian ia bermimpi bertemu dengan seorang nenek dan bocil yang tampak menyeramkan. Mereka mengatakan kalau Anna masih belum siap. Dan ketika terbangun, Anna pun merasa frustasi dan mengacaukan ruangan tersebut. Keesokan harinya, Jack datang ke tempat Elliot dan mengira bahwa hari ini adalah hari pemakaman Anna. Tetapi ternyata bukan. Di sini, Jack melihat Elliot yang sedang menata acara pemakaman dan ia tertarik dengan hal tersebut. Elliot kembali ke ruangan Anna dengan membawa sebuah baju yang nantinya akan ia pakai di acara pemakamannya. Dan ketika Elliot keluar, ternyata Anna mengambil kunci milik Elliot. Dan Anna pun langsung mencoba kunci tersebut. Tetapi karena jumlah kunci yang terlalu banyak, ia pun menjadi gugup dan gak sengaja mematahkan salah satu dari kunci tersebut. Tak berselang lama, Elliot pun menyadari bahwa kuncinya hilang dan ia langsung bergegas pulang. Anna yang sudah berhasil membuka pintu depan kembali masuk karena Elliot tampak sudah sampai di rumah. Anna yang tidak bisa menemukan jalan keluar kemudian menuju ke lantai atas untuk mencoba menelpon Paul. Akan tetapi, Paul tidak bisa mendengar jelas suara Anna dan mengira itu adalah telepon orang iseng dan ia langsung mematikannya. Elliot pun menemukan Anna dan ia mengatakan kalau hanya dirinya lah yang bisa mendengar suara orang mati. Dia pun menunjukkan tampilan Anna di sebuah cermin dan di sini terlihat bahwa Anna sudah terlihat seperti seorang mayat. Ya, memang mayat juga sih. Dari sini, Anna menyadari kalau dirinya memang benar-benar telah mati. Atau setidaknya, Elliot ingin Anna berpikiran kalau dirinya memang sudah benar-benar mati. Di sini, ternyata hembusan nafas Anna menimbulkan embun di cermin tersebut, yang artinya Anna ini sebenarnya masih hidup dan Elliot tidak memiliki kelebihan Indiegogo. Wow, apa yang terjadi sebenarnya cuy? Kita lanjut aja ya. Elliot ini sebenarnya adalah seorang psikopat yang bisa memanipulasi orang agar dia percaya bahwa dirinya sudah benar-benar mati. Elliot pun langsung menghapus embun tersebut sehingga Anna tidak menyadari hal tersebut. Namun, dari luar secara tidak sengaja Jack melihat Anna yang sedang berdiri di dekat jendela. Di sini, Anna yang percaya kalau dirinya sudah mati akhirnya percaya dan pasrah akan hal tersebut. Dia pun tidak perlu memakai baju lagi karena mayat ngapain pakai baju juga. Tunggu. Nanti kan dia pakai gaun hitam juga ya kalau pas di pemakaman. Gimana cuy? Kita lanjut aja Bor. Elliot pun dengan leluasa menyuntikkan cairan injeksinya karena sekarang Anna sudah pasrah. Keesokan harinya, Jack bertemu dengan Paul di sekolah dan mengatakan kalau ia kemarin bertemu dengan sosok Anna yang tengah berdiri di tempat Elliot. Jack pun meminta Paul untuk mengeceknya, akan tetapi Paul yang stres malah marah-marah dan menampar Jack. Anjing, jahat. Jack pun pergi ke tempat Elliot yang sedang menata acara lagi. Di sini, Elliot melihat Jack yang sepertinya memiliki rasa empati terhadap orang mati. Kemudian, Elliot pun mulai mempengaruhi otak Jack. Paul yang kepikiran dengan ucapan Jack akhirnya pergi ke tempat Elliot untuk membuktikan kebenaran tersebut. Paul yang dilarang Elliot masuk tetap memaksa untuk masuk sampai ia berada di depan pintu tempat Anna berada. Paul menggedor-gedor pintu tersebut, namun Anna diam tidak bersuara. Ia berpikir kalau semua itu percuma saja karena Paul juga takkan mungkin bisa melihatnya lagi. Paul tidak menyerah, ia meminta kepada temannya yang seorang polisi untuk memeriksa tempat tersebut. Tetapi tidak mungkin polisi menggeledah sebuah tempat tanpa tuduhan atau bukti yang jelas. Paul merasa kalau Anna mungkin saja masih hidup, akan tetapi ia digenjutsu dan berpikir kalau dirinya sudah benar-benar mati. Dan memang faktanya seperti itu coy. Anna selama ini disuntik dengan cairan yang bernama
hydronium bromide. Anna selama ini disuntik dengan cairan yang bernama hydronium bromide. Ia berfungsi untuk melumpuhkan badan sampai mirip dengan orang mati. Elliot kini sudah memakaikan baju Anna sambil mendengarkan Anna menyesalkan perbuatannya selama ia hidup. Dan besok Anna sudah siap dimakamkan. Elliot pun memberikan kesempatan terakhir untuk mengajak Anna keluar dari tempat tersebut. Dan di sini Anna tidak mau. Elliot pun mengatakan bahwa kebanyakan manusia tidak takut mati, melainkan takut untuk hidup. Elliot pun menggali lubang pemakaman Anna dan di sana Jack membantunya. Elliot pun sudah mulai mencuci otak Jack dengan deterjen. Maksudnya dengan ideologi miliknya sendiri yang membuatnya seperti saat ini. Elliot kemudian mempersiapkan Anna dan juga menyuntikkan obat pelumpuh itu lagi agar Anna seperti orang mati. Namun, Anna meminta sebuah cermin untuk melihat seperti apa dirinya untuk terakhir kalinya. Di sini, secara tidak sengaja, Anna menghembuskan nafasnya di cermin itu, dan dari sinilah Anna tahu bahwa Anna masih hidup. Anna pun meronta-ronta, namun Elliot berhasil menyuntikkannya lagi dengan obat pelumpuh tersebut. Dan kemudian, Elliot mengambil foto Anna. Beberapa saat kemudian, acara pun dimulai. Banyak orang yang datang menghadiri acara pemakaman Anna, termasuk ibunya dan kekasihnya itu. Paul pun merasa sedih karena sekarang ia baru bisa melihat tubuh Anna yang sudah memang tidak bisa bergerak lagi. Paul pun kemudian mencium Anna untuk terakhir kalinya. Dan ketika Paul pergi, di sini terlihat tubuh Anna mulai bisa bergerak. Namun, Elliot segera menutup peti tersebut sehingga tidak ada orang yang menyadarinya. Dan ketika Anna sudah sadar sepenuhnya, kini ia telah dikubur hidup-hidup. Setelah acara selesai, terlihat Elliot menempelkan foto Anna di dinding kamarnya berserta korban-korbannya yang lainnya yang sudah sangat banyak. Scan berganti, terlihat Jack yang sedang mengubur anak ayam hidup-hidup. Ternyata, Jack berhasil dicuci otaknya oleh Elliot. Di sisi lain, Paul yang masih saja berluka kini terlihat sedang mabuk. Elliot pun mendatanginya dan mengatakan bahwa mungkin saja saat ini Anna masih hidup jika ia cepat membongkar kuburan Anna. Paul pun dengan cepat mengendarai mobilnya dan OTW ke kuburan Anna. Anna yang masih dalam peti terlihat mulai kehabisan napas. Paul pun secara cepat membongkar kuburan Anna dan menarik Anna keluar. Anna pun terlihat kembali bernapas dan pun merasa lega. Dan film pun belum tamat coy. Tetapi beberapa saat kemudian Paul terbangun dan kini ia berada di ruangan milik Elliot. Ternyata yang sebenarnya adalah Paul mengalami kecelakaan saat berkendara dalam keadaan mabuk. Dan adegan yang memperlihatkan Paul membongkar kuburan Anna hanyalah sebuah mimpi atau halusinasinya saja. Sedangkan kenyataannya, Paul kini sudah dinyatakan tewas dan keadaan pun kembali seperti keadaan Anna di awal film. Namun bedanya, korban saat ini adalah Paul. Dan film pun tamat coy. Baru kali ini ya ada psikopat yang menang anjir.